Aku adalah pendosa. 7 tahun lalu, aku bunuh istri dan anakku dengan tanganku sendiri. Dia pasti benci padaku. Kalau enggak, kenapa dia enggak pernah datang ke mimpiku? Bos, bersih-bersih tokonya hampir beres. Boleh dicek dulu? Kalau sudah oke, aku bisa langsung antar makanan. Lanjut saja. Wanita malang, demi kumpulkan uang buat pengobatan suaminya yang kanker, dia harus kerja 3 pekerjaan, padahal lagi hamil. Pasti nggak mudah. Ini hari ulang tahun Juna. Aku akan kasih dia kue. Dia pasti bakal senang. Dasar nakal. Kapan kau mau kembali ke keluarga Petra? Ayah, aku dan Luna betulan saling cinta. Tutup mulutmu. Keluarga Petra gak akan pernah terima wanita itu. Dengarkan, aku sudah datangkan dokter dari luar negeri. Kalau kau mau diobati, maka kau harus putuskan dia. Itu mustahil. Ternyata aku hambatan terbesar untuk pengobatan Juna. Luna, Juna, bagaimana kondisimu hari ini? Aku bawakan kue. kau ini... Kau lupa ya? Ini hari ulang tahunmu. Luna, terima kasih sudah kerja keras selama ini. Jangan khawatir, setelah sembuh, aku akan kasih hidup yang bahagia untukmu dan anak kita. Iya, ku ingat baik-baik ya. Ayo makan kuenya dulu. Juna, maafkan aku. Aku nggak bisa menahanmu lagi. Luna. 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 Juna, waktu kau lihat surat ini, aku pasti sudah pergi. Pertemuan kita adalah momen paling bahagia di hidupku. Tapi maafkan aku harus pergi sekarang. Aku pakai ponselmu untuk hubungi pamanmu. Sebentar lagi dia datang menjemputmu. Aku dan anakku akan pergi selamanya dari duniamu. Luna. Luna. Luna! Luna! Kau di mana? Ada apa ini? Luna. Luna. Luna! Wanita itu meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Aku akan aturkan kremasi untuknya. Penjaga, bawa tuan muda pulang. Luna, kalau bukan karena aku, kau dan anak kita nggak mungkin kecelakaan. Semua ini salahku.
Aku bahkan gak sempat lihat kau untuk terakhir kalinya. Anak itu malang sekali. Ibunya ada masalah kejiwaan, ayahnya nggak jelas di mana. Anak dan ibunya nggak bisa bergantung pada siapapun. Iya, hidupnya berat sekali. Ibu, Ana pungut botol banyak sekali hari ini. Kalau uangnya sudah cukup, nanti Ana bawa ibu ke rumah sakit ya. Ibu, ibu kenapa? Kenapa muntah darah? Ibumu sakit, dia harus dibawa ke rumah sakit sekarang. Bibi, tolong bantu aku. Sejak kecil, aku nggak punya ayah. Aku nggak bisa hidup tanpa ibu. Ayo bawa dia ke rumah sakit. Tunggu sebentar. Gak apa-apa. Mungkin aku salah lihat. Dokter, 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 tolong periksa. Dia kenapa, dokter? Jangan khawatir. Berdasarkan pengamatan sekilas, kemungkinan ada gumpalan di otaknya. Tekanan di kepalanya terlalu tinggi, makanya dia nggak sadarkan diri. Satu-satunya jalan operasi pembukaan tengkorak. Tapi, biayanya mahal sekali. Siapa keluarga pasien? Pak dokter, ini semua uangku. Aku mohon, selamatkan ibuku. Nah, uang ini nggak cukup. Ana, ini semua uang yang aku punya. Aku cuma bisa bantu segini. Ana, ini juga semua uang yang kupunya. Paman, coba hitung uang ini. Cukup nggak? Nah, uang ini cuma cukup buat pengobatan konservatif ibumu untuk sementara. Kau harus kumpulkan 600 juta dalam 7 hari. Paman, jangan khawatir. Aku pasti akan kumpulkan uangnya. Ibu, tunggu ya. Ana akan cari uang buat ibu. Ana, Ana. Dengar Juna, apa kau mau buat aku marah sampai mati? Sudah berapa kali kau kusuruh ketemu nona keluarga Sastro? Kenapa kau gak pergi? Di dunia ini selain Luna, gak ada wanita yang menarik buatku. Luna sudah mati 7 tahun lalu. Bukannya kau penyebabnya. Kau, Aku ada urusan di perusahaan. Aku pergi dulu. anak ini dasar pembangkang. Kerjaannya cuma pikirkan wanita itu saja. Kita harus buat dia lupakan wanita itu. Ini, bawa ini dan buang. Baik, Pak.
Kalung gioknya kelihatan mahal. Pasti bisa selamatkan ibu. Kalung gioknya di mana? Di mana kalung giok di ruanganku? Sudah kubuang. Kau? Hubungi semua orang untuk bersiaga di kota. Temukan kalung giok milikku. Nah, apa sudah siapkan uang operasinya? Ini hari terakhir. Kalau uang operasinya belum cukup, kami harus usir ibu. Paman, uangku nggak cukup. Bisa tolong lihat kalung giok ini bisa nggak? Kumohon, selamatkan ibuku. Ini... Tuan Juna, aku sudah cek CCTV di jalan. Dia yang pungut kalungnya. Ayo turun. Baik. Buat apa kau sembunyikan? Itu milik Tuan Juna, kembalikan. Ini kalungku, aku yang pungut. Apanya yang punyamu? Benda itu milik Tuan Juna. Kembalikan sekarang. Atau kupatahkan kakimu. Gak mau, aku yang pungut kalung ini. Jadi ini punyaku. Gak bisa pakai cara sopan rupanya. Kau lihat saja ya. Aku... Sebentar. Nah, apa ibumu gak ajari buat kembalikan barang yang kau pungut? Aku gak pernah dengar ibu bilang begitu. Memangnya ayahmu gak pernah ajari soal ini? Aku gak punya ayah sejak kecil. Cepat kembalikan kalung gioknya. Gak mau, kecuali aku dapat uang. Kau mau uang? Ini uang buatmu. Kembalikan kalungnya. Aku mau 600 juta. Tuan Juna, dia cuma mau peras kita. Ku peringatkan, jangan keterlaluan. Enggak, kalung giok ini buat selamatkan nyawa ibuku. Serahkan. Sana. Tuan Juna, nggak apa-apa. Jangan sampai aku lihat kau lagi. Sebentar, jangan pergi. Kalung giok itu buat biaya pengobatan ibuku. Jangan pergi. Kembalikan, kembalikan, kembalikan kalung gioknya. Paman, kumohon jangan usir ibuku. Ana pasti bisa kumpulkan uangnya. Nak, semoga kau beruntung ya. Paman, aku kasih uang ini dulu. Kumohon, jangan usir ibuku. Nah, ini bukan soal uang. Kau baru saja singgung pria terkaya di Juno. Dia tuan muda keluarga Petra. Mau dikasih uang sebanyak apapun, aku tetap nggak mau. Lebih baik kau cari rumah sakit lain. Jangan, Paman. Kumohon, kumohon. Ibu, jangan khawatir. Ana pasti akan carikan dokter untuk ibu. Bibi, kumohon
Bukannya anak ini yang menyinggung Tuan Juna. Ayo. Bibi, tolong selamatkan ibuku. Ibuku sudah koma berhari-hari. Tolong selamatkan dia. Nah, bukannya kami nggak mau. Ini salahmu sendiri. Ada apa ini? Hah, Bu Citra, ini anak yang sudah singgung Tuan Juna. Dia datang terus ke sini. Dengar nak, kami bisa selamatkan ibumu. Tapi ada syaratnya. Kau harus ke keluarga Petra dan minta surat pernyataan maaf yang ditandatangani Tuan Juna. Kondisi ibumu sekarang dalam bahaya. Selama kau bisa dapat suratnya, sebelum jam 12 malam, kami bisa operasi ibumu. Bibi, jangan khawatir. Aku pasti akan dapat suratnya. Hei Juna, mau sampai kapan kau melawanku? Aku janji ke keluarga Sastro. Besok setelah Wanda kembali dari luar negeri, kalian berdua langsung menikah. Ayah, aku harus bilang berapa kali. Di hatiku cuma ada Luna. Dan aku nggak akan pernah menikah lagi. Aku harus bilang berapa kali? Luna sudah mati 7 tahun lalu. Kau mau keluarga Petra berakhir? Kalau keluarga Petra berakhir, itu semua salahmu sendiri. Aku ada urusan lain. Aku pamit dulu. Kau dasar pembangkang, anak nakal. Pak Simon, ada anak kecil di luar. Dia cari orang dari keluarga Petra. Anak kecil. Ayo, aku mau lihat. Dia, anak siapa ini? Dia, anak siapa ini? Kenapa sampai bersembunyi? Kakek, apa kau tahu di mana Paman Juna? Kau cari anakku? Dia baru saja pergi. Kau cari dia buat apa? Kenapa anak ini mirip sekali dengan Juna? Apa mungkin dia memiliki anak haram? Kakek, aku butuh tanda tangannya Paman Juna. Kalau dia nggak tanda tangan, ibuku bakal meninggal. Apa? Dengarkan. Kasih tahu aku, apakah Juna merundungmu dan juga ibumu? Enggak, aku harus cepat ketemu Paman Juna buat tanda tangan. Kalau nggak ada di sini, aku akan cari dia di tempat lain. Hei, Pantas saja Tuan Juna nggak mau menikahi Nona Wanda. Ternyata dia sudah punya anak di luar. Mungkin dia takut ulangi kesalahan yang sama. Makanya dia nggak bawa anak itu pulang. tadi aku cabut rambut anak itu. Cepat pergi untuk tes DNA. Kalau dia memang keturunan keluarga Petra, harus langsung kasih tahu aku. Baik. Tuan Juna, ini sudah larut. Anda betulan mau ke perusahaan? Mengemudi saja yang benar. Awas! Paman, aku salah. Aku seharusnya nggak curi barangmu. Tolong selamatkan ibuku. Kenapa kau lagi? Paman, aku tahu aku salah. Tapi ibuku betulan sedang sekarat. Paman, kalau kau tanda tangani suratnya, mereka bisa selamatkan ibuku. Kumohon. Tuan Juna, tanda tanganmu sangat berharga, jadi jangan sembarangan tanda tangan. Sebelumnya saja anak ini sudah curi kalung giokmu dan mau memeras 600 juta darimu. Aku nggak tahu apa yang dia rencanakan sekarang. Paman, aku nggak bohong. Semua perkataanku jujur. Aku nggak akan tanda tangan suratnya. Tapi aku bisa pergi denganmu untuk lihat ibumu. Tuan Juna, Kalau kau nggak bohong, aku bisa selamatkan ibumu. Tapi kalau kau bohong, aku nggak sungkan mengirimnya sendiri ke neraka. Bawa dia ke mobil. ayo cepat.
Maaf, Paman. Mobilmu jadi kotor. Nggak usah pura-pura. Besok ganti mobil baru. Baik. Cepat, dorong lebih cepat. Ibu, ibu, ibu. Ibu, ibu nggak apa-apa. Kenapa kalian buang ibuku begini? Aku sudah kasih kesempatan kan? Ku bilang kau harus dapat surat pernyataan maaf sebelum jam 12, baru ibumu bisa kuselamatkan. Lihat, sudah jam berapa ini? Ini sudah lewat sejam. Ibu, Pak Juna. ibu bangun. Ibu, jangan tinggalkan Ana sendiri, Bu. Ibu, ayo bangun. Tuan Juna, kau percaya dia? Kecuali kalau dikasih uang. Aku mau 600 juta. Aku mau lihat apa yang kau rencanakan. Ibu, tolong jangan pergi. Ibu, ibu. Tuan Juna, ini telepon dari rumah. Halo, kenapa? Kau masih berani tanya begitu? Kau sembunyikan hal sebesar ini dariku selama ini. Sebenarnya ada apa? Aku gak bisa jelaskan lewat telepon. Cepat pulang ke rumah. Ini mendesak. Ke rumah ayah. Ibu bangun. Jangan tinggalkan Ana sendiri. Bawa mereka pergi, jangan sampai mati di depan rumah sakit. Baik. Ibuku belum meninggal. Tolong lepaskan dia. Ibu. Kalian semua orang jahat. Kembalikan ibuku. Kembalikan ibuku. Ana.